libur tahun baru. Guna mencegah penyebaran COVID-19, setiap pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker serta menjaga jarak dan mencuci tangan. Dan sejak pukul 9 pagi, jumlah pengunjung yang datang sudah mencapai angka 3.000 pengunjung, sementara itu pada mencapai 11.400. Kasus terkonfirmasi COVID-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami peningkatan. Kondisi itu berimbas pada penurunan ruang isolasi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada kluster keluarga di Kabupaten Bekasi dalam satu hari tercapai lebih dari 50.000 keluarga. Menurut gugus COVID-19. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bambang? Ya, alhamdulillah, baru kondangan, kenyang. Baru pulang kondangan. Di mana? Kondangan di mana? Bandar. Oh, tahu gitu saya tadi nitip bungkusin. Siapa yang ngajarin itu? Ngajarin itu Mami baru yang Desember ini. Ngajarin apa? The start of hurricane season is a boom to businesses like Shell Love and Hardwick. The store is packed with customers, but also shoppers. Shell has recently discovered that even bigger lumber, the most expensive variety of lumber, has been disappearing from the store at shopping rates. Loss prevention agents Regina Stone, Tyson Smith, and Gary Jet are sitting to investigate. This place is pretty huge. It's 50,000 square feet of living room and 8,000 square feet of hardware store.
Baru 7. Mana yang lain ini? Bikin kopi, Pak Bambang. Masih kenyang, baru pulang kondangan. Bambang. Masih kenyang, baru pulang. Bikin kopi. Masih kenyang, baru pulang kondangan. Masih kenyang, baru Ya pulang. kopi kan nggak urusan kenyang. Oh ya urusan, biar nggak masuk. Nggak masuk. Oke, sip. Nanti kalau udah lapar dikit, baru. Kalau udah ngantuk, baru. Espresso, mau buat espresso? Iya, mau. Mau tak hidupin ya? Mana? Coba bunyinya gimana? Ada. Tuh. Oh, Mau hidupin apa? iya. Nggak bisa dikeluarin dari layar HP sih. Hah? Bisa. Jadi langsung tak ambil. Kenapa enggak? Langsung tak ambil, tak minum. Oh, ada. Bisa di ekspedisi kok ke sana bisa. Oh, kelamaan. Pakai travel. Pengennya sekarang. Enggak. Kilat kok. Ya tak. SMK Bukit Kemuning siapa Pak Gendri? Apanya? Pengawas. Pengawas? Ya. Boh, siapa ya? Coba kita lihat dulu. Pak Johan ya? Pengawasnya? Iya. Bukan, pengawasnya Pak Tobing. Oh, Pak Tobing. Kenapa? Minta nomor HP-nya. Bukit-bukit. Iya, aku ke sana. Oh, nggak punya saya kalau bukit. SMK cuman satu, Bukit Kemuning. Yang lain SMA. Pak Gito. Pak Gito. Waalaikumsalam. Pak Gito. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gito SMA mana aja Pak Gito? Pengawasnya. Ngawasin SMA mana? SMA Sungai Selatan sama SMA Negeri Sungai Barat. Nah, SMA Negeri 1 Sungai Selatan ya? Ya. Minta nomor HP-nya. Oke. Nanti tak. Sama SMA Sungai Barat ya? Ya, betul. Nah, kasih nomor HP-nya ya. Oke, ya. Cuman 2. Negeri cuma 2. SMA 1 Sungai Utara punya nggak? Nggak punya aku. Oh ya udah. Bu Elia. Ya, waalaikumsalam. Bu Elia ngawasin sekolahan mana? SMA Negeri 1 Abung Barat. Terus? Habis itu swasta semua, Pak. Nggak masuk dalam pengawasan. Ya, bukan. Berarti. Ya udah. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Kapan masak-masak? Kapan Pak Bambang mau masak-masak? Bu Elia masakannya enak. Pak Bambang masaknya enak. Bu Deni udah masuk belum ya? Bu Nazlia. Udah. Wah. Bu Nazlia. Ya, ini Bu Yulianti. Nah, Bu Yuli ngawas di SMA mana aja?
Ibu Yuli mana? Najli ya, Yulianti? Bukan, Yulianti dulu. Yulianti. SMA 3. Terus. SMA 1. Abung Selatan. Terus. SMA 1 Abung Semuri. Terus. SMA swasta Ibnu Rus. Yang negeri-negeri aja. Oh, udah. Itu 3 aja. Oh, udah, nggak ada. Mau nyari Bukit Kemuning sama Abung Tinggi, siapa ya? Kemuning itu Dapot. Apa? Pak Dapot, Pak. Bang. Oh, Pak Dapot ya. Pak Dapot sudah masuk kelas belum ini? Belum ya? Suaranya kok ini? Santai. Nyo Elia. Pi. Ya. Apa El? Paulina ini mana? Ada tuh masuk. Pak Gito. Pak Gito mana ya? Halo. Pak Gito. Ada. Assalamualaikum Pak Gito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gito kalem ya? Kalem betul Pak Gito. Iya, laki-laki. Pak Gito, kita barengan nih Pak Gito. Baca-baca. Pak Gito. Oke. Kita barengan. Yo. Ya. Kapan Pak Gito kita ini mulainya? Oh, baterai lemah. Pak Gitonya lagi melamun. Baterai saya cuma 10% Yanti.
Dicas dulu HP kamu itu. Ya, setelah kita habis makan apa Pau? Nah, lalu selesai makan itu Pau. Iya. Baik, teman-teman Ya, semua. mulai aja Pak Johan. Ya, kita mulai. Nunggu sampai 5 menit nggak datang-datang, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Salam dan salawat selalu tercurah untuk beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kali ini sore ini acara kita semi resmi ya, jadi tidak resmi official benar, tapi kita enaknya kalau pertemuan rapat di lewat virtual kita bisa sedikit santai tapi sopan. Seperti yang kita rencanakan 1 minggu yang lalu, ya, bahwa wilayah 1 sampai 7 itu wajib melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Tapi nampaknya memang hanya wilayah 4 saja yang belum melaksanakan, karena sebenarnya jujur saya masih ragu-ragu aturan dasar yang petunjuk teknik yang memang bisa menjadi landasan untuk pelaksanaan PKKS dengan yang mengacu kepada peraturan yang nomor 15 2018. Nah, kalau terkait dengan yang nomor 21 16 2009, kemudian ditambahkan peraturan Menteri nomor 6 2018 bahwa tugas kepala sekolah masih menjadi guru yang mendapat tugas tambahan. Nah, yang nomor 6 sudah berbeda, tapi tidak ada aturan aturan petunjuk teknis. Oleh karena itu masalah seluruh Indonesia. Maka sebenarnya tugas pokok penilaian kinerja kepala sekolah itu sudah melekat kepada pengawas madya ke atas ya. Uraiannya ada di sana, disinkronkan dengan SKP. Nah, tetapi teman-teman, provinsi meminta rekapitulasi hasil penilaian kinerja kepala sekolah untuk segera dilaporkan ke provinsi dengan lampiran rekap laporan. Maka kemarin kami sempat merapat dengan Pak KCD, Pak Mat Soleh. Segera yuk Pak Johan kita adakan rapat yang dihadiri beberapa perwakilan. Sana sudah ditetapkan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ternyata KCD kita beralih fungsi menjadi kepala dinas kabupaten. Nah, inilah yang membuat kita berhenti. Tetapi SPT sudah terlanjur ditandatangani, maka itu yang menjadi dasar pertimbangan. Tapi nanti saya akan memberikan alasan kepada provinsi kenapa kami wilayah 4 belum selesai melaporkan hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Itu alasan salah satunya. Yang kemudian, teman-teman, bahwa seyogyanya kemarin penilaian kinerja itu dilakukan kita silang, Waikanan dan Lampung Utara.
Tetapi setiap saya desak ke KCD kan sebenarnya ada dana operasional. Tidak ada dananya Pak Johan. Nah, kalau tidak ada dananya, sudah ada SPT, ini juga menjadi saya yang nggak enak dengan teman-teman di belakang. Maka kita di koordinasi ini kita sampaikan terbuka bahwa pelaksanaan PKKS yang menggunakan SPT ini terus terang tidak ada yang mendanai, sehingga ini mandiri. Oleh karena itu, kemarin kami berpikir dengan Pak Kendri dan Pak Sepri, teman-teman semua, kalau saya bertiga ke Waikanan, Belambangan Numpu, tidak selesai satu hari satu sekolahan, dan harus balik lagi ke Kota Bumi, kemudian besoknya harus balik lagi ke sana. Begitu juga yang dari Waikanan, gitu. Kalau Pak Megi walaupun Waikanan rumah di Kota Bumi, nggak seberapa. Kalau Pak Sugeng, Pak Nahroni, kalau dapat di Ulu Sungkai atau PTP sana, kasihan dengan transportasi biayanya. Nah, yang menjadi dasar itulah maka kami berembuk, udahlah, mumpung KCD-nya juga sudah ganti, kita reschedule bagaimana kalau supaya sama-sama jalan. Ini menjadi dasar kami untuk melaksanakan PKKS berdasarkan wilayah masing-masing. Nah, sebenarnya kalau mengacu kepada aturan tupoksi kita, memang pengawas pembinanya lah yang wajib melakukan penilaian kinerja kepala sekolahnya. Gitu. Tetapi kan ini untuk kepentingan, katanya untuk kepentingan provinsi, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba sama-sama diskusi penyamaan persepsi agar nantinya di lapangan, di sekolah, ketika menemui kendala, kita bisa satu suara, ya, satu persepsi, satu benang merah untuk satu hasil laporan yang akan kita rekap. Ya, pertama, karena ini dasarnya itu belum ada yang kuat mau memakai peraturan yang mana, maka wilayah 1 sampai 7 itu kemarin diskusi di Korwas, grup Korwas, kita sepakat menggunakan kombinasi yang dibuat aplikasinya oleh Pak Gembong. Saya sudah berdiskusi, ya sudahlah pakai itu sementara untuk kepentingan kita berjalan. Nah, aplikasi sudah saya share tadi, ya, saya share tadi. Kita share ya. Nanti kita akan coba sama-sama menggunakan ini, ya. Walaupun ada sana sini yang perlu diperbaiki. Kalau kita akan membuat mencuplik-cuplik yang baru, tidak ada waktu lagi. Ya sudah, kita sepakati kemarin menggunakan ini. Nah, terus terang Bapak Ibu, teman-teman, aplikasi ini adalah ciptaan comot sana comot sini peraturan yang dikomunikasikan menjadi satu aplikasi sistem. Jadi bukan yang berdasar satu dari pemerintah, ya. Nah, itu. Nah, maka sudah saya share. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah memiliki bisa juga sambil dibuka. Kemudian SPT sudah dibuat, sudah di-share sama Pak Sepri bahwa kita SMA dan SMK kita kawinkan, jadi tidak bolehlah SMK semua pengawasnya. Jadi harus ada, kalau 3 orang ya 1 pengawas yang dari SMA atau sebaliknya. Gitu. Sehingganya Bapak Ibu, nanti ketika ada di wilayahnya SMA dan SMK saling bertukar pengalaman. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, langkah pertama dibuka aplikasi itu, kan kita satu grup ada 3 orang, ada 2.
bisa yang satu mengisi datanya dulu, yang satu melihat dokumennya, ya komunikasi. Silakan misalnya ini dibuka nanti karena dibuka enable ya, enable-nya diklik itu. Ini langkah pertama, kita klik yang data kepala sekolah. Nah, ini. Jadi kita klik akan muncul seperti ini. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini data penilaian kinerja kepala sekolah dan asesor. Maka ini silakan sambil dicoba. Ya, sambil dicoba. Kalau ada yang tidak bisa keklik, di situ di kanan atas itu ada tulisan enable itu. Diklik dulu enable-nya, enable konten juga. Nah, ini nama gurunya siapa? Data penilaian kinerja kepala sekolah dan asesor. Ya. Nama gurunya siapa? Misalnya Junaidi. Junaidi. MPD. Kemudian NIP-nya, ya. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah ini, seperti ini seterusnya. Untuk di sini di sebelah kanan sudah ada petunjuk pengisiannya, Bapak Ibu. Isikan data guru dengan tugas utama sebagai kepala sekolah. Berarti ini masih menggunakan Permen 16 2009 Pak Gembong. Kemarin menyusunnya dengan teman-teman Korwas. Bila masih mengajar dapat diisi sesuai dengan fakta yang ada. Isikan data penilai yang di bawahnya kita. Nah, di sini penilai di sini nama di sini penilai, ya. Nah, ada pertanyaan. Penilainya kan ada 3 kita. Ya, penilainya ada 3. Silahkan diisi masing-masing satu-satu. Misalnya ada 7 orang, 7 satuan sekolah pendidikan, satuan sekolah. Ya, 3 orang itu mengisi masing-masing kebagian satu-satu atau 2-2. Jangan johan semua. Gitu. Maksudnya 6 sekolah itu dibagi 3 gitu ya? Iya, dibagi 2-2. Biar kelihatan kerjanya, laporan. Coba ke atas tadi Pak Johan. Ya ini. Nah, itu kan yang untuk guru, yang B padahal B kepala sekolah. Yang diisi yang mana? Ini diisi misalnya. Ini kan untuk guru itu. Pak Junaidi ya. Bukan, itu kan yang A untuk guru. Iya. Nah, yang B itu untuk kepala sekolah. Yang B itu untuk kepala sekolah. Nama guru Junaidi, nama kepala sekolahnya kebetulan juga Junaidi. Nah, ini kepala sekolah. Karena dia guru mendapat tugas tambahan. Nah, ini berarti A, ini diisi, bawah juga diisi. Iya. Ini gurunya. Terus ini kepala sekolah. Gimana kalau kepala sekolah itu enggak? Gimana, Bu? Gimana? Kepala sekolah kan juga enggak ada kewajiban 6 jam, Pak Korwil. Ditulis juga ini ya, Pak ya, apa namanya, kepala sekolah itu ini coba di nomor 1 ini, coba nih. Isikan data guru dengan tugas utama sebagai kepala sekolah. Bila masih mengajar, dapat diisi sesuai dengan fakta yang ada. Tidak ada angka kreditnya tapi. Jadi kalau dia mengajar, jadi bisa diisi dua-duanya ini. Tapi kalau dia tidak mengajar, berarti dia tugas utama sebagai kepala sekolah. Berarti nggak usah diisi yang A, yang itu. Ya, itu ya. Ini nomor 1. Oke. Sudah. Kemudian kalau sudah ini nanti bisa dilakukan mencicil ketika kita ada di sekolahan boleh. Lalu
ini klik menunya. Lihat dulu, jangan diklik dulu ya. Ya. Coba balik lagi dulu sebentar. Nah, jadi langkah pertama kita, Bapak Ibu, ini ada data kepala sekolah penilai. Nah, ini ada tanda panah ke bawah, yang ini contreng, klik saja. Sudah, sambil dicoba. Coba yang C itu instansi maksudnya apa, di siapa itu yang C itu? Ini. Yang C, bukan, itu kan A, nama guru, terus ke bawah. Nama instansi, itu. Ya, Nah, itu. nama instansi sekolah. Sekolah Ini ya. SMK 1 Abung Selatan misalnya. Telepon. Kepala sekolahnya Junaidi. Coba ya. Ini yang di bawahnya nama kita. Kemudian periode penilaian samakan saja ini. Sama 1 Januari sampai 32 Desember ya? Ya, samakan. 31, Pak. Enggak apa-apa, 32. Ini 32 Desember. Ya sampai 32 kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini biar dia ada perhatian. Iya. Oke? Sudah, Pak? Ada lagi yang bertanya? Kalau sudah, teman-teman, mohon maaf, itu SPT kan baru tadi malam di-share Pak Sepri. Kepala sekolah di SPT itu kan tanggal 4 sampai 16. Kepala sekolah meminta jeda atau ruang waktu untuk mempersiapkan. Maka jangan, kalau ada SMA misalnya belum siap hari Senin, jangan dilakukan. Karena juga kita kesalahan. Harus ada kesepakatan, mengingat kita memang mendadak. Telepon dulu lah ya. Ya, dihubungi dulu, share SPT-nya, Pak, Ibu, kami mau melaksanakan tugas ini dengan ini tanggal 4 sampai ini. Siapnya tanggal berapa gitu, hari apa. Sebenarnya Korwas Provinsi sudah minta segera, tapi kita kan khusus wilayah 4 belum melaksanakan. Kalau bisa di bawah tanggal 16 memang harus sudah selesai. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kayak sekolahan kami Pak Kendri. Yo. Ternyata Pak Sepri sudah menge-share SPT-nya dan menelpon. Tadi ada yang Pak, saya sudah ditelepon Pak Sepri. Kami belum siap hari Senin, Selasa. Terus Pak M juga lagi ada pertemuan dengan komite. Kami siapnya hari Kamis. Ya sudah. Berarti hari Kamis kita mulai gitu ke sekolah. Kalau Senin, Selasa dia belum siap, kita datang, ya nganggur aja kita kan. Ya, oke. Ya, oke. Itu teman-teman ya. Ya, kemudian kalau sudah yang ini Pak, langsung ke bawahnya, langkah berikutnya ini bisa ke bawahnya atau ke sini penilaian kinerja. Nah, di sini. Ya. Kalau balik lagi ini ke menu. Kalau mau ke bawahnya di sini, ini adalah penilaian kepala sekolah teman sebawah. Oke, nah ini dicoba diklik X, dia akan muncul nilainya sendiri. Ya, misalnya ini kan menggunakan skala Likert nih 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kalau diklik, misalnya kepala sekolah memperlakukan peserta didik dengan penuh kasih sayang. Menurut observasi triangulasi penilaian Bapak Ibu, bisa silakan secara profesional judgment, apakah 0, apa 1, apa 2. Kalau dia 1, ya klik saja X. Nah, ini rubriknya di mana? Sebenarnya kan idealnya harus melihat rubrik.
kapan ketika kita memberikan angka 0, penilaian 0, kapan kita berikan angka 1 dan 2. Rubriknya ini sebenarnya ada di bawahnya sini. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti dia diambil dari Permen 15 2018. Nah, kalau sudah, ini sudah otomatis akan keluar angkanya ini. Akan keluar angkanya. Ini tadi yang sudah dinilai dari awal data. Kita kembali ke menu. Nah, yang dinilai ada manajerial, pengembangan, kewirausahaan, dan supervisi. Ada 3 ini, kemudian perilaku di sini. Dan di sini sudah ada otomatis rekap. Ya, rekapnya ini udah otomatis sudah terisi mereka. Baik. Maaf Pak Jo, boleh bertanya? Ya Bu, silakan Bu. Ini ya menilai ya, maaf ya. Tadi kan di instrumen itu Pak Jo yang mau saya tanyakan. Silakan. Yang Ibu, penilaian, ada penilaian dengan rekan sejawat. Ibu share dulu coba. Biar dari siswa. Ibu share simulasi aja Ibu, coba. Yang Pak Jo tadi aja Pak aku belum ini. Ibu share aja simulasi. Nanti kalau saya nggak enak, Ibu aja. Instrumennya belum ada. Loh, tadi kan Ibu minta di grup udah tak kasih. Iya, tapi belum masuk ke laptop Pak. Oh, Ibu saya lagi ambil di laptop. Lagi di HP ya, tiduran ya? Di atas kursi. Oh, pantas. Di atas kursi di bawah lemari. Yang mana, Ibu? Nah, ini loh Pak, kan di situ ada tulisan penilaian sejawat, penilaian siswa, penilaian orang tua, penilaian didik nih ya. Apakah kita yang mungkin punya ya tim yang penilai PKKS itu mengisi ini semua? Karena di situ tadi begitu Pak Jo share yang penilaian sejawat itu ada penilai 1, penilai 2 sampai banyak sekali mungkin dari rekan sejawatnya di sekolah itu ya. Mohon dijelaskan lebih lanjut. Ini? Ya, iya. Itu kan ada penilai 1 sampai penilai berapa gitu loh Pak. Itu kita dapetin datanya apa kita menanya sama guru di situ atau bagaimana? Kan bukan kita sebagai teman sejawat di sekolah itu. Gimana? Ya, betul. Silakan kalau ada termasuk yang sama yang siswa termasuk sama yang orang tua tadi juga Pak. Ya. Pak Johan. Ya, silakan Pak. Johan, ya coba Bu Nas dibuka ke halaman pertama lagi di aplikasi itu. Itu ada form instrumen sejawat, form instrumen siswa, form instrumen seterusnya. Jadi itu yang dibagikan oleh sekolah ke orang tua, ke siswa, ke guru. Kita tinggal nyalin. Itu Pak Johan. Ya, terima kasih Pak Henry, betul. Jadi Ibu di sini dari awal sudah ada mengisi pertama ya instrumen itu. Kemudian di sini ada instrumen yang harus dibagi, ya Pak Henry ya. Ya. Maka kita artinya gini ya Pak Jo ya. Artinya gini Nyun Sewu, untuk sebelum timnya yang pada tim turun itu mengingatkan kepada kepala sekolah untuk mengirim dari data yang rekan sejawat siswa dan orang tua ini ya, untuk Dudi juga untuk yang SMK ya, sebelum turun berarti kan sebelum sekolah. Itu kan teknis Bu,
Iya. Diatur aja mau di WA juga boleh, turun boleh kalau menurut saya ya. Iya. Ya, Ibu, Bapak, baik, dari awal sudah kami sampaikan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah ini kita belum ada dasar yang petunjuk teknis yang kuat kalau mau menggunakan Permen nomor 15 tahun 2018. Gitu ya. Nah, itu banyak sekali instrumen indikator yang harus dilengkapi. Tidak mungkin hanya sehari 2 hari mau bisa dilaksanakan. Itu. Nah, oleh karena itu, karena penilaian kinerja ini harus segera dilaksanakan, dilakukan dalam 2 hari, 3 hari ini, seminggu ini, maka kan tidak mungkin gitu kita mau menggunakan yang permen itu, Bu. Ini kita mengkombinasikan, mencuplik aplikasi yang dibuat oleh Pak Gembong. Nah, mengenai instrumen itu yang dikatakan Pak Kendri tadi, itu bisa teknik sudah dilaksanakan sebelumnya. Ibu bisa menghubungi sekolahannya masing-masing yang akan dinilai oleh tim. Perlu kami juga sampaikan bahwa penilaian kinerja kepala sekolah itu sebenarnya ditupoksi untuk pengawas madya dan utama ya, Bapak Ibu. Kalau yang muda sebenarnya itu belum melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah, seperti mohon maaf Bu Nazlia ya. Ya, itu saya juga masih gini Pak Jo. Infonya saya kan nggak dimasukkan dalam tim. Masih pengawas muda. Tetapi namanya kita kan tim, tetap kita involvekan semua, libatkan semua. Di situ harus di backup dengan pengawas senior madianya dan utamanya. Itu Bu. Ada yang beri masukan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Ya. Kemudian ketika kita nanti di sini kan ada penilaian siswa, ya, penilaian kepala sekolah, pendidik oleh peserta didik ini. Ini instrumen ini kalau yang sekolah saya sudah saya kasihkan ini, Bapak Ibu, ke sekolahan saya sudah saya bagikan untuk mereka pelajari apa-apa yang harus dipersiapkan. Contoh misalnya komponen kepemimpinan kepala sekolah. Subkomponennya yang harus dia siapkan dinilai itu kepala sekolah dapat memimpin sekolah dengan tertib dan disiplin. Nah, ini yang nilai ini yang diberikan kepada sekolah, instrumen ini, sehingga kepala sekolah nanti akan menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kita turun. Gitu ya Bu ya. Nah, ini saya kasih contoh. Nomor 1 kepemimpinan kepala sekolah. Saya kasih misalnya 2. Kemudian penilai 2, 2. Penilai 3, 2. Kalau di sini penilainya hanya ada 3 atau 2, di sini lebih baik tidak usah diisi. Ya, kalau penilainya cuma 2. Tetapi di sini kan penilaian kepala sekolah, pendidik oleh peserta didik. Pendidik oleh peserta didik. Kalau peserta didik diambil simpelnya, sampelnya misalnya Ibu ngambil penilainya sampai 5 ya silakan gitu. Tapi tetap di sini rata-ratanya akan tetap sama di sini. Jumlah skor, kemudian skor maksimum sama dengan jumlah indikator. Otomatis ya rumus gitu ya. Ya, aplikasi ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh Pak Gembong. Kemudian berikutnya tanya dulu Pak Korwil. Ya. Bentar. Monggo.
1, 2, 3, 4 tadi kan respondennya siswa ya ini ya. Ya. Nilai 1, 2, 3, 4 kan respondennya siswa kan itu. Ini yang siswa ini. Berarti kita itu mengarahkan ke sana, berarti kan siswanya 4, maksudnya gitu kan itu. Ya, ya. 1, 2, 3, 4. Iya, Pak. Itu nanti acak atau gimana? Mungkin kelas 1-nya, kelas 2, kelas 3 itu gimana? Atau kita buka saja? Kita sepakati aja biar sama, makanya kita tujuannya rapat koordinasi Zoom hari ini untuk kesepakatan bersama sama kawan-kawan. Ada 4 siswa yang menjadi responden. Makanya kita kesepakatannya bagaimana? Apa kelas 1-nya diambil 1, kelas 2-nya diambil 1, kelas 3-nya diambil 2. Ya. Karena kita nanti mesti koordinasi dengan pihak sekolah. Betul. Dan nanti pihak sekolah pasti nanya yang begitu itu. Gimana, Pak Perwil? Ya, itulah maka kita akan sepakati untuk instrumen ini kita kita sepakati berapa responden yang mau dipakai untuk peserta didik. Kalau nanti rombongan grup saya, kelompok saya ngambil cuma 3 per jenjangnya, kemudian Bapak ngambil 2 per jenjang kan nggak sama. Kalau saya Pak, itu karena sesuai dengan format. Format itu kan tersedia 4 penilai. Berarti itu siswanya untuk responden 4. Kita ambil 4. Nah, sekarang pendistribusian 4 itu bagaimana kalau yang kelas 1 diambil 1 anak, kelas 2 diambil 1 anak, kelas 3-nya diambil 2 anak, itu sudah 4. Oh, jadi kelas 2 2, kelas 1 1, kelas 3 1. Kelas 1 1, kelas 2 1, kelas 3 2. Karena kelas 3 pertimbangannya sudah lama di situ. Sudah lebih lama dibandingkan yang kelas 1. Sehingga lebih tahu tentang karakter kepala sekolah, lebih bisa yang menilainya itu lebih panjang waktunya yang diketahui oleh responden tadi. Ya nggak apa-apa. Setuju aja. Gimana yang lainnya? Setuju Pak. Setuju Pak Jo. Setuju. Sepakat Jo. Ya. Setuju Pak. Oke. Yang lain? Apa ini enggak? Ini Pak Jo. Ya. Apa mewakilin setelah 1-1 itu? Mewakilin suaranya. Gimana Bu? Kelas 1 belum lama sih ya, baru datang ya. Kelas 2. Kelas 1, kelas 3, 2. Atau pengurus OSIS. Karena kan harus tahu. OSIS. Nah, karena OSIS itu kan perwakilan daripada siswa ya. Nanti kalau asal ngambil siswa nggak ngerti juga ngasih nilai tanpa dasar. OSIS rata-rata banyak kelas 2 Pak Gito. Oh gitu ya. Iya. Rata-rata banyak kelas 2. Jadi ambil aja yang ini Pak Gito, ambil yang sampel yang kelas 1 misalnya sekolah misalnya kelas 1 apa gitu kan, kelas 2 kan 1 orang. Atau bisa juga kelas 2 2 orang, kelas 1 1, kelas 3 1. Dibalik gitu. Kan kalau kelas 10 itu kayaknya belum pernah tatap muka langsung kayaknya. Iya, benar Bu Deni. Ya, ya, kalau benar. Kelas 1 itu mungkin belum mengenal karakter kepala sekolah karena belum sering ketemu. Kalau kelas 2 pengurus OSIS ataupun kelas 3 yang mantan pengurus OSIS mungkin sudah banyak mengenal kualitas kepala sekolah ya, mungkin akan lebih lebih konsekuen lagi penilaiannya itu. Iya, kelas 11 sama kelas 12 kayaknya. Oh ya bisa. Memang mereka belum kenal 10 kan itu kan masih belum kenal gurunya.
ke gurunya. Gitu. Duh, suaraku jelek sekali. Nah, suaraku nggak bisa didengar. Yang ditanya belum kenal kepala sekolah, bukan guru. Nah iya. Ini nggak ada ketentuannya ya Pak Jo ya, Pak ini. Dari yang sudah melaksanakan, siapa tahu ada sharing. Terus nomor HP kepala-kepala sekolah ini ada baiknya di-share ya? Ya itu benar. Bapak Ibu, sudah ya. Jadi kembali saya share lagi. Kita sudah sepakati 5 saja, Pak. Jadi terserah untuk nanti kepala sekolahnya mau sekolahannya mau mengambil respondennya. Jadi keterwakilannya diserahkan kepada sekolahan, Bapak Ibu. Jadi kita ambil 5, Pak Sukarja. Ya. Jadi kalau 4 kan kita tidak umum ya, kita ambil responden 5 dan itu tidak ada pengaruh yang signifikan mau 6 mau 4 mau 3 karena itu kan nanti rekapitulasinya kan menjadi penilaiannya tidak dibagi per 5 per 2 gitu nanti. Itu setelah kita konsulkan dengan yang punya aplikasi ya. Seperti itu. Oke. Jadi disepakati 5 ya untuk masing-masing simpel penilaiannya. Baik itu penilaian teman sejawat, penilaian siswa, penilaian orang tua, dan penilaian dari Dudi. Nah, yang Dudi ini adalah kita klik coba penilaian Dudi ini untuk SMK ya. Untuk SMK ini. Itu. Ini pertanyaan Pak Karja tadi. Sudah terjawab ya Pak Karja? Nah, kita sepakati 5. Oke. Ada lagi? Di ini masalah tanda tangan kepala sekolah. Tanda tangan kepala sekolah itu bisa nggak maksudnya nggak dua kali berkunjung pada kepala sekolah. Kita ngambil data, ngentri, kemudian kan kepala sekolah harus tanda tangan itu. Itu langsung tanda tangan di hari itu apa harus gimana? Ya. Sebenarnya fleksibel aja Pak Bambang ya. Jadi misalnya teman-teman tim bisa tanda tangan hari itu juga ya nggak apa-apalah itu. Kemudian kalau yang belum sempat bisa nanti lewat chat bagaimana cara mensiasati. Tidak terlalu ini amat gitu, strict amat ya. Yang penting ketika nanti Korwas meminta ayo teman-teman kumpulkan mau direkap dibawa ke Bandar Lampung sudah oke gitu aja. Sudah ada tanda tangan kepala sekolahnya maksudnya? Iya, sudah fix itu. Artinya kalau baru hari pertama, misalnya ada timnya Pak Bambang hari Senin besok sudah meluncur misalnya. Pas hari itu di sekolah X tidak selesai dan belum tanda tangan kan besoknya masih bisa mungkin dimintakan tanda tangan, tidak harus hari itu. Itu artinya kan fleksibel. Yang penting ketika nanti misalnya provinsi Pak terakhir tanggal 20 ini sudah harus nempel meja Pak Kadis semua laporan ya sudah fix semua gitu.
Oke ya. Mengenai tanda tangan. Sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman, bahwa penilaian kinerja kepala sekolah yang satu ini kita memang masih menggunakan aplikasi yang kombinasi ini. Belum sepenuhnya menggunakan Permen 15 2018 yang banyak sekali instrumennya. Itu kalau mau dilaksanakan benar memang sebenarnya dari tahun anggaran Januari sampai Desember penilaian itu sudah melakukan penilaian terus. Observasi, telaah itu sudah bisa diambil. Artinya tidak mungkin kita menilai kepala sekolah hanya sehari 2 hari dalam kinerjanya selama 1 tahun. Kan rasionya seperti itu. Gitu. Kalau mau benar-benar penilaian ya sebenarnya dari yang tertulis di sini periode Januari sampai 30 Desember itu benar-benar bisa mengcover semua instrumen yang dibagikan. Termasuk laporannya. Nah, dalam sehari 2 hari 7 sekolahan harus selesai dengan komponen yang begitu banyak, instrumen yang banyak, pasti tidak akan valid gitu Pak. Nah, tetapi ini kan memang harus dikumpul. Ya itu teknis. Silakan saja timnya yang memodifikasi. Oke Pak ya. Oke. Ya. Ya. Baik. Oke. Ini Bu Najlia ini keluar masuk terus ini. Dia suruh ke atas pohon, Mas. Sinyalnya susah dia. Oh, pantas. Halo Pak Sefri. Yo. Yo kabar Wawa ya? Wawa. Kemudian kita lanjut sedikit. Teman-teman, ini kita klik yang manajerial. Kita balik lagi ya. Kembali yang manajerial misalnya. Ini kita klik. Di sini rencana instrumen penilaian kinerja kepala sekolah. Ini instrumennya. Jangan dilewati petunjuknya. Berilah tanda checklist atau silang X setiap dengan bukti fisik yang dimiliki kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman tinggal baca ini aja. Ya. Kepala sekolah menyusun RKJM, misalnya, Bu, RKJM-nya tolong lihat sih visi misinya itu. Ya kan? Kemudian ini bukti fisik yang harus dia kumpulkan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada penskoran. Di bawahnya ada penskoran. Ya. Nah, di sini diklik. Nanti kita kasih X ini sudah saya isi X. Kepala sekolah melaksanakan dan mencapai standar kompetensi lulusan. Kita mau kita kasih X di sini 1. Ya. Di sini kita isi juga misalnya X. Di sini kita isi juga X. Di sini sudah ada nilainya, keluar nilai. Nih, manajerial. Komponen manajerial. Kepala sekolah melaksanakan pengawasan. Kepala sekolah merencanakan, kita isi X. Nomor 110, kepala sekolah melaksanakan program. Ini bukti fisiknya ini. Instrumen pemanfaatan proses pembelajaran. Ada tidak? Ada, misalnya X. Kemudian data hasil pemantauan ada tidak? Nah, ini bukti fisik yang
yang harus dikumpulkan. Kalau mau balik ini klik saja di sini balik ke awal. Nah, di sini balik. Yang nomor 1, komponen manajerial, subkomponen perencanaan program sekolah, sub perencanaan komponennya 1.1-nya ada kepala sekolah ini. 1, bukti fisiknya ini ada 10. Ada semua tidak ini. Ya. Terus kita klik-klik saja di sampingnya ini sampai dengan selesai. Nomor 134. Kalau sudah, kita kembali ke menu. Selesai ini. Kemudian kalau semuanya sudah selesai di manajerial, pembinaan, dan supervisi ini sudah otomatis terisi semua rekap. Ya, Bapak Ibu, rekap laporan hasil penilaian ini. Saya pikir itu yang perlu, hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ada tadi temuannya tentang responden, jumlahnya sudah kita sepakati. Ya. Semua ada 140 butir ya kalau mau mengacu ke sini. Bapak Ibu. Ini 143 butir. Jadi kalau diklik di sini, nah ini adalah komponen yang paling terakhir. Komponen apa? Yaitu komponen supervisi guru dan tendik. Ini evaluasi hasil supervisi. Kalau kita klik di sini 145 nomornya, komponennya. Nah, maka ini kan belum ada nilainya. Kita kasih conteng misalnya. Ini kalau ada ya X. Ini kalau ada juga X. Tapi kalau tidak ada, ya kosongkan saja. Kalau kosong kan berarti tidak ada nilainya. Ya, yang ini. Oke. Sudah? Ada yang perlu kita diskusikan? Barusan Pak Khoiri nelpon. Timnya Pak Khoiri ada di ruangan ini nggak nih? Pak Sepri. Pak. Pak Sepri. Saya aja Pak Jo. Pak Bambang. Iya. Oh Pak Bam. Hah? Bukan deh. Nggak ada Pak Jo. Nggak ada. Saya Pak Tobing, Pak Dapot, Pak Khoiri. Oh iya. Ini Pak Khoiri nelpon barusan. Saya backup aja. Apakah timnya Ibu besok mungkin dia akan bertanya apakah besok jalan gitu. Nah ini perlu koordinasi hari ini dengan sekolahan yang mau divisit. Apakah sudah siap besok? Ya, atau dia tadi telepon saya juga, Mas. Pak Khoiri. Pak Dapot, Pak Tobingnya belum saya hubungin, Pak. Cuman saya bilangin gini, Khoiri saya bilangin, tolong konfirmasi dulu ke sekolahan. Karena memang yang disiapkan sekolah itu kan banyak saya bilangin. Jadi jangan buru-buru ke sekolahan dulu. Saya bilang telepon dulu kesiapan sekolah, supaya nggak bolak-balik. Saya bilangin gitu kan. Iya. Memang banyak yang disiapkan sekolah. Maka saya bilangin konfirmasi dulu ke sekolahan. Saya bilang. Tadi barusan jam berapa? Jam 1:30 tadi nelpon dia. Ya. Ya itu. Tadi di acara pembukaan hari ini tadi sudah disepakati oleh teman-teman bahwa penilaian kinerja kepala sekolah ini seyogianya bukan 2021, bukan Januari. Ya, Bapak Ibu sudah paham itu. Wilayah lain sudah melaksanakan. Kenapa kita belum melaksanakan? Kami berpikir kemarin bahkan di seluruh Indonesia bermacam-macam debatable ya.
penilaian kinerja kepala sekolah itu sudah melekat tupoksinya di Permen 143 itu 21/2010. Itu tugas pokoknya pengawas. Nah, yang menjadi kebimbangan adalah terkait dengan peraturan Menteri yang nomor 15/2018 sama nomor 6 tentang tugas kepala sekolah itu bukan tugas tambahan lagi. Nah, di sanalah yang menjadi manajerial yang menjadi pro dan kontra yang begini. Nah, sementara dasar untuk melaksanakan itu belum ada dasar kuatnya yang 15/2018. Kepala sekolah itu memang menerjemahkan tidak mengajar, tetapi kalau sekolahan itu tidak ada gurunya, masa tidak di backup oleh kepala sekolah untuk mengajar. Nah, maka kita tetap melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah untuk pemenuhan permintaan provinsi. Ya, surat edarannya dari Korwas provinsi sudah saya share ke kawan-kawan, harus dilampirkan. Alangkah nggak enaknya kalau hanya wilayah 4 yang tidak melaporkan rekapitulasi hasil PKKS. Maka Pak Kacade kemarin, Pak Kacabdin mengajak rapat. Sudah rapat beberapa hari, dia ninggalin kita menjadi kadis. Ya sudah, akhirnya Pak Sepri ke lingkungan lagi menyusun Pak Tony. Udah gini aja Pak Tony, susun kembali Pak Kendri. Teman-teman kasihan yang tidak ada dana transport ke Waikanan ke Lampung Utara. Iya, kalau kepala sekolah itu bosnya udah cair ngasih transport. Kalau enggak bisa mobil dorong punya Pak Tony ke Belambangan Umpu. Artinya begitu. Skor kita. Skor. Nah, jadi teman-teman yang menjadi rahasia kita bersama, sesama pengawas sudah memahami bahwa penilaian ini terus terang jangan menjadi suatu beban yang terlalu amat buat kepala sekolah, ya. Makanya harus koordinasi komunikasi. Pak, kami mau datang, siapnya kapan? Jangan ujuk-ujuk besok Senin datang, mereka nggak ada berkas sama sekali, kita kesinggung. Nah, ini aturan normatifnya seperti itu. Jadi kita komunikasi dulu, kapan siapnya kami, yang jelas di SPT itu tanggal 4 sampai 16 dibuatnya. Nah, kita laksanakan itu. Ya, Ibu Paul, kenapa? Ada Pak Nurul Pak di belakang. Lagi siang, oi. Ya. Kalau tidak ada, kita aplikasinya udah di-share di grup Mas Joy ya? Sudah itu. Coba ya? Sambil dibuka, bisa dibuka enggak itu? Kalau dia minta password, diketik aja passwordnya, di Protek itu latihan, huruf kecil ya. Ya. Kami mau persiapan mau rapat dengan APSI pusat. Ini ada ajak rapat Pak Agus Sukoco jam 3. Ada lagi Pak Kendri, Pak Karja, Pak Gito yang mau disampaikan? Pak, nomor-nomor HP kepala sekolah sih Pak, tolong di-share di grup. Nomornya ya, siapa? Punya nomornya siapa? Sekolah. Ya, kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah yang masing-masing pengawas. Belum ada yang tahu saya nomor kepala sekolahnya. Oh, Ibu. Masing-masing pengawas nge-share.
Ya, betul. Ibu tanya dengan teman-teman. Pengawas ngeter. Iya, masing-masing pengawas mungkin ngirimin nomor HP kepala sekolah di sekolah binaannya kali Pak. Ya, yang mau kan sudah dicontohin tadi. Yang mau nomor WA-nya binaan saya SMK Bunga Mayang siapa? Di-share aja kan sudah dicontohin tadi sama Pak Bambang. Iya, Pak Bambang contohnya baik kayak tuh. Iya. Pak Bambang sudah duluan. Dia orangnya sejati sekali memang Pak Bambang itu. Iya. Pak Bambang itu orangnya baik itu. Ya, orang baik budi. Udah ngasih contoh. Ibu mau kepala sekolah siapa Bu Deni? Kalau semua kepala sekolah saya nggak punya Bu. SMA 1 Bukit. Pengawas masing-masing. Tabung Tinggi, SMK Bukit. Oh iya, enak di-share pengawas masing-masing aja Mas Jo. Masing-masing. Ya udah. Orang sudah dikasih contoh kok ya. Pak Haji udah ngasih contoh sih. Pak Bambang yang baik dan sejati kan. Yang murah hati. Biraan saya 2, saya udah kasih dua-duanya, yang lain juga gitu. Iya sih Pak Bambang. Masing-masing binaannya di-share di grup biar langsung bisa menginput yang penilainya ini. Pak Karja, ya udah, sip, kalau gitu. Pak Karja di gelapan itu kok rambutnya kelihatan hitam ya? Kalau punya saya kelihatan putih. 2021 Mas Jo. Itu di kamar mandi itu. Kalau dengan orang tua nggak boleh loh. Tahu kualat nggak ya? Awet muda Pak Dekarja itu. Lampunya tak hidupin gimana sekarang? Ya hidup. Lah ya namanya tetap ketua PWI ya tetap PWI lah itu. Bukan ikatan, bukan pilu Mas ya. Persatuan. Pilu itu Pemuda Idaman Lampung Utara. Pemuda Idaman Lampung Utara. Persatuan Wong Ireng. Wah. Kalau itu benar kalau itu. Tapi bukan anggota pilu Pak Karja ya. Pemuda Idaman Lampung Utara. Waduh. Oke Pak. Teman-teman sudah cukup ya. Ini ya. Apa namanya? W kanan cuman ada Pak Megi sama Pak Haryanto sama Pak Eko ini. Yang lain belum muncul udah. Lagi kondangan. Kondangan ya. Oke, berarti nge-share binaan masing-masing aja di grup ya. Ya. Sip. Itu ya dari mulai yaudah. sekarang kita komunikasi dan kepala sekolahnya kapan siapnya gitu untuk persiapan dokumennya. Untuk divisitasi. Gimana kakinya ini Pak Korwil? Sat kapurnya kan masih banyak kan, jadi nggak usah khawatir. Kakinya masih 2 Pak Karja. Kakinya masih 2, alhamdulillah ini sudah dipoto ini. Orang itu moto kakinya kawannya di rumah sakit. Masih bisa bulu tangkis, nggak usah khawatir. Oh, udah nggak bisa Pak. Ini sudah cedera kayaknya nggak bisa normal. Kalau melihat ininya. Ada yang ekspresinya mana itu? Ada yang lain yang mau disampaikan? Tidak ada? Sudah cukup. Cukup ya. Kondangan ini. Baik. Kalau tidak ada, cukup yang disampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya lewat virtual ini. Nanti rekaman yang nggak hadir, rekaman ini kita share di grup. Kita convert dulu ke YouTube. Mohon maaf. Foto dulu kita. Ya, foto dulu. Pak Gito, Pak Haryanto muncul coba. Pak Gito, saya foto dulu. Foto. Halo Pak Gito. Ya. Halo Pak Haryanto. Pak Gito, mana Pak Gito, Pak Haryanto. Kita foto dulu. Kondangan. Kita share di grup wilayah lain
Silakan dinarasikan awal Januari 2021 kerja pengawas wilayah 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elia mana Elia? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Gito. Pak Johan sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Jangan sampai mengalami seperti saya kalau di kamar mandi itu, ngeri. Diuji Pak Johan. Kok nggak bubar-bubar ya? Saya mengapakan diri itu. Oma mana? Tadi Oma. Sudirsan.